Sekarang kita jelaskan yang kalimat kedua, yaitu qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atba'is sayyi'ata hal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah as-sayyi'ah, wa atba'is sayyi'ata, dan ikutkanlah sesuatu yang jelek, al hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan melenyapkan kejelekan. Ini pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai manusia biasa yang tentunya tidak mungkin lepas dari kesalahan, lepas dari dosa ataupun ketergelinciran, maka sifat yang seperti ini bisa kita antisipasi dengan cara kita ini berusaha untuk mengikutkan kebaikan setelah kita mungkin tergelincir dalam kesalahan ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu fungsinya nanti kebaikan yang kita lakukan setelah kita terjatuh dalam ketergelinciran atau dosa pada Allah Subhanahu wa taala itu akan melenyapkan kejelekan yang kita lakukan sebelumnya. Ini penting untuk kita ingat-ingat, penting untuk kita perhatikan. Karena kita bukan maksum ya, bukan manusia maksum. Maksum itu bukan manusia yang terjaga dari dosa. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah manusia suci, manusia yang tidak pernah berbuat dosa kecil ataupun besar, manusia sempurna karena telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita itu tempat salah dan dosa. Tempat salah dan dosa. Dan potensi berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa itu sangat besar sekali. Nah, ini harus punya ilmu untuk mengantisipasi kondisi ini supaya kita jangan sampai nanti merugi karena kita tidak tahu ilmunya. Bagaimana menghadapi kelemahan kita sesuai penciptaan kita yang penuh dengan salah dan dosa ini. Sebenarnya dalam hadis Nabi, kullu bani adama khata', ya, bahwasanya anak Adam, setiap anak Adam itu adalah banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, banyak ketergelinciran. Itu solusinya dan caranya apa? Ketika diingat-ingat, ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat pelanggaran, ketergelinciran, maka segera apa? Segera berusaha mengikutkan setelahnya, langsung mengikutkan setelahnya dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang hasanah. Karena hasanah itu, kebaikan itu akan apa? Menghilangkan, langsung melenyapkan kejelekan yang kita lakukan sebelumnya. Dari sini para ulama menjelaskan, wadbi sayyi'ata al hasanata tamhuha, hasanah yang kita lakukan setelah kita melakukan kejelekan itu maksudnya apa? Maksudnya sebagian ulama mengatakan itu al-hasanah itu maksudnya as-shalawatul khamsu. Jadi al-muradu bil hasanah as-shalawatul khamsu. Maksud hasanah itu sholat fardu itu. Jadi ketika kita misalkan hari ini berbuat dosa, taruhlah misalkan hari ini kita berbuat dosa atau maksiat atau pelanggaran 10 ya, 10 kali. Maka sholat fardu yang kita lakukan sehari ini tadi 5 kali itu secara otomatis akan menghapus dosa dan pelanggaran yang kita lakukan hari ini 10 kali. Itu jadi al-murad bil hasanati as-shalawatu al-khams. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, kalau tidak salah dalam surah Hud ya. Dalam surah Hud itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulufam minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Dan dirikanlah sholat, tegakkan sholat, lakukan sholat tarafain nahar, di awal waktu pagi, dua awal waktu pagi, tarafain nahar ya. Maksudnya di sini maaf, di dua ujung waktu siang itu maksudnya pagi sama sore ya, pagi sama sore.
Wa zulufam minal lail, dan di awal malam. Awal malam maksudnya menjelang malam. Menjelang apa? Malam. Kemudian Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Makna al-hasanah yang akan menghilangkan kejelekan itu salah satu tafsiran ulama adalah apa? Sholat. Jadi luar biasanya Islam dan Muslim. Kita sudah diciptakan dalam kondisi penuh kekurangan dan potensi berbuat dosa, tapi Allah menyediakan sholat fardu yang 5 dalam sehari untuk menghapus secara otomatis dosa dan maksiat yang kita lakukan di jam-jam itu. Makanya hampir-hampir kita itu setiap hari nggak punya dosa, kecuali dosa besar ya. Kalau dosa besar nggak bisa langsung dihapus dengan apa? Sholat fardu. Misalkan zina, misalkan membunuh, mencuri, kan dosa besar, tidak bisa cukup dengan sholat fardu, harus taubat. Tapi yang dosa-dosa kecil itu otomatis terhapus dengan sholat fardu 5 kali sehari yang kita lakukan. Jadi hampir-hampir orang Islam itu nggak punya dosa tiap hari. Yang penting Muslim taat ya. Kalau nggak Muslim nggak pernah sholat, ya apa yang mau menghapus? Maksiatnya numpuk, penghapusnya nggak punya. Ibaratnya orang nyoret-nyoret di buku nggak punya penghapus, ya nggak mungkin kan. Terhapus sendiri nggak mungkin. Tapi kalau seorang itu kemudian Muslim standar lah, nggak usah terlalu khusuk-khusuk banget ya. Yang penting Muslim standar, sholat fardu, itu hampir tidak punya dosa. Kecil-kecil itu hapus semua Pak. Tiap hari dihapus oleh sholat otomatis yang dia lakukan sehari berapa? 5 kali. Dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW sabda as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul laha bainahunna mastunibatil kabairu. Salat fardu yang 5 dari salat pertama ke salat berikutnya. Salat Jumat yang pertama atau salat Jumat hari ini dan salat Jumat sampai Jumat yang berikutnya, bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang berikutnya, semua itu mukaffiratul laha bainahunna, adalah menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, mastunibatil kabairu, selama dosa besar itu ditinggalkan. Syaratnya jangan lupa ini, mastunibatil kabairu, selama dosa besarnya ditinggalkan. Jadi sholat Jumat, sholat fardu, puasa Ramadan itu otomatis menghapus seluruh dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Syaratnya apa? Jangan melakukan dosa besar. Kalau sudah sholat fardu, sholat Jumat, puasa Ramadan, tapi melakukan dosa besar, zina misalkan, maka fungsi ini akan hilang. Dosa-dosa kecil yang dia lakukan tidak bisa dihapus karena dia belum meninggalkan apa? Dosa besarnya, berzina. Jadi harus ditinggal dosa besar. Kalau dosa besar nggak melakukan, dan insya Allah loh ya, standar Muslim taat itu dosa besar sudah aman, gitu, sudah aman ya. Kecuali yang memang berengkele. Kalau yang memang meletre ya itu kan di luar pembahasan. Tapi secara umum Muslim taat itu dosa besar insya Allah sudah ditinggalkan. Judi ndak, zina ndak, mabuk-mabukan, minum khamr ndak, mencuri, membunuh dan lain sebagainya ndak kan? Boten, itu sudah ditinggalkan. Maka insya Allah ini berfungsi Pak, Masya Allah. Maka luar biasa, Muslim itu luar biasa, Islam itu luar biasa. Ini bukan berarti sebagai motivasi terus nanti antum panjenengan semua wah gampang nih berarti. Dosa kecil aman lah, sidik-sidik dosa kecil tidak apa-apa. Itu saya nggak ikut tanggung jawab kalau sudah gampang ke ya. Maksudnya menyengaja berbuat dosa kecil dengan harapan apa? Ada penghapus. Tidak boleh kalau seperti itu. Makanya dalam sebuah ucapan seorang ulama, Malik bin Dinar, itu pernah kalau saya nggak salah siapa ya, saya lupa, Malik bin Dinar atau siapa. Nanti bisa dicek ya, di cross check. Ada seorang ulama itu mengatakan bahwa salah satu hal, saya ingat Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, salah satu hal yang akan merusak hati itu seorang yang berbuat dosa, yudnibun birojai taubah,
Orang sengaja berbuat dosa dengan tameng kan ada ampunan Allah. Lah ini sudah beda ini. Menyengaja berbuat dosa dengan tameng apa? Pengampunan Allah. Lah ini kalau ada orang berbuat dosa sengaja dengan niat apa? Loh kan ada penghapus dosa tadi. Sholat fardu, Jumatan, puasa Ramadan. Nah itu tidak boleh. Paham ya di sini ya? Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Termasuk dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat fardu itu ya, alhamdulillah kita itu diberikan hidayah Pak untuk sholat fardu. Makanya saya menghimbau kepada seluruh muslim, umat Islam dimanapun berada, monggo untuk sholat fardu, jangan sampai ditinggalkan. Syukur-syukur bisa sholat jamaah ke masjid. Eman-eman nek ndak sholat fardu. Sebab napa? Sebab dengan sholat fardu niki, modal sholat fardu itu kita ini akan dibersihkan dosa-dosanya. Fungsinya luar biasa. Eman-eman sekali. Ya nakal-nakal silahkan lah. Maksudnya masih nakal tidak apa-apa, tapi jangan sampai tidak sholat. Gitu loh. Dipermisalkan sholat fardu itu yang 5 itu seperti apa? Seperti sungai Pak. Seperti sungai. Nabi pernah mengatakan, "Ara'aitum lau ana nahron bibabi ahadikum." Bagaimana pendapatmu apabila di depan rumah, pintu rumahmu itu ada sungai yang jernih sekali, airnya melimpah. Kemudian kamu, salah satu di antara kamu itu yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Dan setiap hari kamu mandi 5 kali sehari di sungai yang jernih dan melimpah airnya itu. Hal yabqa min darani syai'un, apakah tersisa kotoran di badanmu sedikit pun? Qalu, para sahabat, la yabqa min darani syai', tidak sedikit pun kotoran itu masih menempel di badan kami ya Rasulullah. Lah kemudian Nabi mengatakan, kadzalika as-shalawatul khamsu yamhullahu bihinna al-khotoya. Demikian pula sholat fardu yang 5 niku seperti itu, menghilangkan seluruh kesalahan-kesalahan sebagaimana sungai jernih yang kita sehari mandi 5 kali itu. Masya Allah. Jadi nek kita orang Islam nggak sholat tuh rugi banget, gitu, rugi banget. Makanya kalau ini senantiasa mengapresiasi, walaupun kadang ada orang yang masih nakal, ya. Saya semangati, ayo sholat lah, sholat, nakal ya nakal tapi sholat. Bukan berarti kemudian kita apa membenarkan, menyetujui akan kenakalannya, tidak. Tapi dengan sholat yang dia lakukan itu harapan kita dosanya paling tidak terkurangi, gitu, dihapus oleh apa? Sholat fardunya itu. Yang kedua, sholat itu kan cahaya. As-sholatu nur, sholat itu cahaya. Nakal sholat kan ada 2 hal, ada hitam, ada kegelapan, ada cahaya. Sholat terus cahayanya semakin besar, semakin kuat, kegelapannya akan semakin kalah dan akhirnya nanti bisa taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Quran disebutkan inna sholata tanha apa? Anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Masya Allah. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak hanya sholat yang al-hasanah, kebaikan yang akan menghilangkan keburukan itu bukan hanya sholat, tapi kebaikan secara umum, ya, secara umum. Baik itu sholat, baik itu sodaqoh, baik itu qiraatul Quran, baik itu misalkan berbakti pada orang tua, baik itu semua jenis kebaikan dalam Islam itu bisa berfungsi juga untuk melenyapkan dan membersihkan dosa-dosa para hamba. Tapi khusus dosa apa? Kecil. Khusus dosa apa? Kecil. Nek dosa besar harus taubat. Taubatan nasuha. Tapi juga unik, saya itu pernah mendapatkan keterangan ada ulama yang mengatakan nggak hanya dosa kecil, dosa besar juga bisa terhapus. Paling tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kalau mayoritas ulama mengatakan dosa kecil yang bisa dihapus itu.